Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnesa Febriana Dewi, kelas Manajemen Pemasaran C, Prodi S1 Manajemen, dengan NPM A10190211 TIE Ekuitas Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis STP, analisis diferensiasi, analisis repositioning dari dua perusahaan yang berbeda namun memiliki satu produk yang sama, yaitu Royco dan Masako. Nah, profil perusahaan Royco dan Masako. Royco adalah suatu Unilever perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever adalah produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia. Unilever adalah salah satu perusahaan paling tua di dunia yang masih beroperasi dan saat ini menjual produknya ke lebih dari 190 negara. Unilever secara perlahan menggeser fokus bisnisnya ke bisnis kesehatan dan kecantikan dari yang sebelumnya ke bisnis makanan yang menunjukkan tren perlambatan pertumbuhan. Adapun Masako atau Ajinomoto, PT Ajinomoto Indonesia berdiri sejak tahun 1969 di Jakarta. Lalu pada tahun 1970, PT Ajinomoto Indonesia mendirikan pabrik kedua di Mojokerto. Pada tahun 1908, rasa gurih atau rasa umami ditemukan dari hasil hidrolisa protein dari rumput laut. Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Jepang, di mana Ajinomoto Pusat merupakan salah satu dari 36 perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia. Saat ini memiliki 3 pabrik di Mojokerto, Karawang, dan Karawang Timur. Ajinomoto Indonesia Grup terdiri dari PT Ajinomoto Indonesia, PT Ajinomoto Sales Indonesia, PT Ajitnex Internasional, dan PT Ajinomoto Bakery Indonesia. PT Ajinomoto Sales Indonesia sendiri memiliki 3 kantor cabang penjualan, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Medan. Produk-produk yang dihasilkan oleh Royco dan Masako. Yang pertama, produk yang dihasilkan Royco. Ada Royco ayam, Royco sapi, Royco ayam bumbu rujak, Royco kaldu jamur, dan Royco nasi goreng cabai hijau. Adapun produk-produk yang dihasilkan Masako, yaitu Masako rasa ayam dan Masako rasa sapi. Selanjutnya, analisis STP Royco dan Masako. Analisis STP Royco, yang pertama segmentasi. Untuk sasaran Royco yakni para ibu-ibu rumah tangga. Berdasarkan segmentasi psikografis penjualan, produk Royco ditunjukkan untuk para penduduk cenderung pada ibu rumah tangga terbiasa menggunakan bumbu penyedap instan. Maka dari itu, produk sangat cocok untuk para ibu rumah tangga serta harganya juga terjangkau. Yang kedua, targeting. Royco yang awalnya hanya menyasar target pada rumah makan, pemilik catering, dan pedagang makanan, kini Royco juga menyasar target untuk ibu-ibu rumah tangga yang gemar memasak untuk keluarganya. Dan sampai saat ini Royco banyak menambah varian-varian bumbu dan lebih memudahkan ibu rumah tangga untuk membuat sesuatu dengan cara yang instan. Yang ketiga, positioning. Royco tetap mempertahankan cita rasa dan menambah berbagai varian penyedap rasa dan menambah varian bumbu yang sesuai dengan kebutuhan para ibu rumah tangga, dan Royco juga mudah untuk ditemui di mana saja. Di dalam iklan juga Royco menyebutkan untuk hidup lebih kaya rasa, yang membuat masyarakat tertarik. Royco juga sangat mempermudah ibu rumah tangga dalam pembeliannya. Bukan hanya dengan ukuran besar, tapi Royco juga memberikan kemasan saset yang bisa dibeli di warung kecil atau di pasar. Nah, analisis STP Masako, yang pertama segmentasi. Dengan menggunakan strategi word of mouth marketing atau WOMM, Masako bisa bertahan dan eksis di kalangan ibu-ibu hingga saat ini. Selain itu, Masako juga merupakan produk penjualan kategori penyedap rasa tertinggi di Indonesia. Yang kedua, targeting. Target pasar Masako adalah bukan hanya kepada orang yang sudah pandai memasak, tetapi juga ditujukan kepada ibu muda dan juga anak muda yang baru belajar memasak. Di zaman yang sudah serba instan ini, ditambah dengan masa pandemi COVID-19 yang tadinya orang terbiasa makan di luar, akan tetapi Masako hadir dengan ibu muda dan juga anak muda yang ingin melangkah ke dapur untuk bisa belajar memasak.
Yang ketiga, positioning. Masako mempertahankan kualitas dan tetap menjaga harga yang tetap terjangkau tanpa mengurangi kualitas, dan juga Masako memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan memberikan cita rasa kaldu ayam dan sapi yang hampir mirip dengan aslinya. Sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ibu rumah tangga khususnya, Masako juga sangat mudah didapatkan di warung kelontong, supermarket, bahkan minimarket. Strategi diferensiasi yang dilakukan Royco dan Masako. Yang pertama, strategi diferensiasi yang dilakukan Royco. Strategi ini untuk menambah jumlah konsumen dan mempertahankannya dengan cara menambah varian baru atau menambah varian bumbu siap masak, dan juga Royco memberikan rasa berbeda dengan kompetitornya, dan Royco memiliki cita rasa yang khas. Royco memberikan varian bukan hanya sebagai penyedap rasa saja atau biasa disebut dengan MSG, akan tetapi Royco juga mengeluarkan produk seperti bumbu siap pakai yang membuat ibu-ibu tidak perlu kerepotan dalam membuat bumbu-bumbu masak. Dengan begitu, ibu-ibu sangat meminati produk-produk yang dikeluarkan oleh Royco. Strategi diferensiasi yang dilakukan Masako dengan mempertahankan cita rasa yang kuat, juga memberikan harga yang terjangkau atau relatif lebih murah juga yang membuat masyarakat Indonesia tertarik dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh Masako. Nah, yang terakhir ada kasus repositioning Royco dan Masako. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali bumbu-bumbu penyedap rasa yang terdapat di pasaran, salah satunya adalah Royco dan Masako. Royco adalah MSG pertama yang ada di Indonesia, disusul dengan Masako yang hadir. Mereka menjadi kompetitor atau pesaing satu sama lain. Royco mengeluarkan beberapa varian rasa seperti ayam, sapi, kaldu jamur, dan juga bumbu-bumbu masak lain. Berbeda dengan Masako, mereka hanya fokus pada penyedap rasa saja. Sekian dari saya, mohon maaf apabila